Sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon di lokasi kematian Vina dan Eki pada Jumat sore, tanggal 27 September tahun 2024, diketahui memunculkan ketegangan, terutama terkait kehadiran kuasa hukum lain di lokasi. Praktisi hukum Tony RM memberikan tanggapannya mengenai situasi tersebut saat diwawancarai oleh media, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Diketahui saat itu, ketegangan dalam sidang tersebut semakin meningkat saat Pitra Romadoni menyampaikan protesnya. Saya dihalangi untuk menyaksikan pemeriksaan setempat, padahal kami mewakili korban. Ini sangat kami sesalkan, kata Pitra kepada media di lokasi. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Saya kesini mewakili korban. Kami hanya ingin memastikan apakah pemeriksaan ini dilakukan dengan benar atau tidak. Namun, kami justru dihalang-halangi, ujarnya. Meskipun sidang diwarnai ketegangan, proses pemeriksaan setempat di 7 lokasi berjalan hingga selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut juga menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan, terutama di Jembatan Talun, yang merupakan penghubung utama antara kota dan Kabupaten Cirebon. Petugas gabungan dari Satlantas Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Dengan berlangsungnya sidang ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pakar Hukum Pidana Tekun Nasrullah memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon yang digelar pada Jumat, 27 September 2024. Berbeda dengan Elza Syarif yang menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di tempat, Tekun Nasrullah justru memberi apresiasi. Tekun Nasrullah menyebut proses peninjauan kembali sudah dilakukan secara maksimum oleh PN Cirebon. Jarang loh hakim di tingkat pertama perkara PK, turun melakukan sidang setempat ke lokasi, disebut Nasrullah, dikutip dari salah satu TV swasta pada Senin, 30 September 2024. Menurut akademisi asal Aceh ini, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keseriusan dari hakim untuk kasus Vina Cirebon ini luar biasa. Tinggal sekarang setelah menyelesaikan di tingkat pertama, maka pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, katanya. Nasrullah menegaskan untuk hakim PK tingkat Mahkamah Agung jangan sampai menunjuk hakim yang pernah menangani perkara ini, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Tidak boleh seorang pun jadi anggota atau ketua majelis dalam perkara PK ini. Harus benar-benar hakim yang tidak terlibat, tegasnya. Hal ini, lanjut untuk menjaga independensi agar tidak tercemari hakim dengan opini sekarang dan hanya terjebak mempertahankan putusan sebelumnya.